Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Forum utama Perang Lobi di belantara Senayan. Dengan kekuatan lobi, poros tengah menyelinap di antara Golkar dan PDIP. Golkar mengimbangi dengan langkah taktis, sementara PDIP terseok-seok. Politik itu seni. Menariknya bukan pada hasil, tapi tak dan tik, sik dan saknya, kata Marzuki Darusman, salah seorang ketua Partai Golkar. Mungkin dia tengah merefleksikan pengalaman pribadinya. Soalnya ketua Komnas HAM yang semula populer dengan gagasan pembentukan poros nasional itu kini harus bermain cantik dan pandai-pandai berzigzag dengan poros tengah yang sempat dikritiknya beberapa waktu lalu. Marzuki dan kawan-kawannya di Golkar memang harus pintar memasang taktik. Soalnya selama sidang umum MPR berlangsung, posisi poros tengah makin solid. Pekan lalu mereka berhasil mengantarkan Ketua Umum PAN Amin Rais ke kursi Ketua MPR. Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung pun berhasil menduduki kursi Ketua DPR setelah pencalonannya didukung poros tengah. Bukan tak mungkin poros tengah bakal sukses pula mengegulkan calonnya, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, sebagai Presiden keempat RI. Kekompakan poros tengah sebenarnya mulai tampak ketika mereka berinisiatif menyelenggarakan pertemuan di Ciganjur 2 minggu sebelum sidang umum berlangsung. Selain PAN, P3, PK, PBB yang memang merupakan geng poros tengah, PKB, Partai Golkar dan PDIP juga diundang. Mereka inilah yang disebut tim 7. Kala itu, untuk mereduksi kemungkinan deadlock, mereka bersepakat membentuk tim penyusun rancangan tata tertib dalam kurung tatib dan jadwal SU MPR. Pertemuan ini untuk memecah kebekuan yang ada, kata Ketua Golkar Slamet Effendi Yusuf. Sayang, wakil PDIP sering tak datang memenuhi undangan. Rupanya PDIP punya agenda sendiri untuk masalah tatib dan jadwal SU. Tapi ketidakhadiran partai berlogo banteng ini tampaknya malah jadi lem perekat antara beringin dan poros tengah. Pertemuan rutin tim 7 menjelang SU MPR ini pun mulai berbunga. Hal itu terlihat ketika mereka bertemu di apartemen Plaza Senayan Jumat 24 September lalu. Semua pemimpin parpol tim 7 minus PDIP muncul di situ, seperti Akbar Tanjung, Gus Dur, Alwi Shihab, Yusril Izza Mahendra, Nur Mahmudi Ismail, Tosari Wijaya, Faisal Basri, Amin Rais, dan Fuad Bawazir. Pertemuan ini membuahkan penguatan dukungan kepada Gus Dur untuk menjadi calon presiden. Beberapa hari menjelang SU MPR, tokoh-tokoh poros tengah juga mendatangi Habibie di kediamannya di Jalan Patra Kuningan. Ketika itu, mereka meminta Habibie mengevaluasi kembali pencalonan dirinya. Pak Habibie sebaiknya mundur, kata Amin. Menurut sumber forum,
gagasan itu sebenarnya muncul dari Akbar. Ketika Gus Dur menyebutkan bahwa Akbar mengetahui gagasan itu, Habibie marah besar. Akbar pun dipanggil untuk menjernihkan masalah. Mantan ketua PBHMI ini konon terpaksa harus bolak-balik ke Patra Kuningan untuk memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa pertemuan Poros Tengah sebenarnya membahas tentang tatib. Begitu Poros Tengah membahas masalah evaluasi Habibie, Akbar memilih pulang. Kedekatan antara Partai Golkar dan Poros Tengah makin kuat ketika PDIP meminta jadwal sidang umum tanpa jeda. Padahal Partai Golkar dan Poros Tengah sudah saling melobi secara intensif dan membahas agenda sidang. Aliansi Partai Golkar dan Poros Tengah semakin kokoh setelah rapat di kamar 1117 Hotel Presiden. Dalam pertemuan tersebut hadir antara lain Bendahara Golkar Fadel Muhammad, Ahmad Sumargono, Hamdan Zulfa, Akbar, Slamet Effendi, dan beberapa tokoh lain. Cuma para elit Golkar sendiri berbeda pendapat soal posisi ketua MPR. Pekan lalu, kala para petinggi Poros Tengah dan Golkar bertemu di rumah Ahmad Tirto Sudiro, Ketua Umum IJMI ini sempat mengemukakan keinginan Habibie. Dia tidak menghendaki Amin Rais jadi ketua MPR ataupun ketua DPR. Yang diinginkan Habibie Hamzah sebagai ketua MPR, kata sumber forum. Amin Rais sebenarnya belum diarahkan untuk posisi ketua MPR. Poros Tengah yang telah mengajukan Gus Dur sebagai calon presiden juga memplot cucu pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sebagai calon ketua MPR. Plot ini sesungguhnya lebih menguntungkan PDIP. Apabila Gus Dur bisa menjadi ketua MPR, jalan Megawati menjadi presiden diperkirakan bakal mulus. Menurut sumber forum di Golkar, 3 hari sebelumnya, kelompok nasionalis yakni Golkar, PDIP, dan PKB sempat bersepakat menaikkan Ginanjar ke posisi ketua MPR dan Matori untuk posisi ketua DPR. Langkah ini untuk memuluskan jalan duet Mega Akbar, ujar sumber tadi. Sementara Gus Dur akan didudukkan sebagai ketua DPA. Menurut rencana, manuver PDIP akan dikukuhkan dalam pertemuan di restoran Jepang Nikon High di Lagon Tower, Hotel Hilton, Jumat 1 Oktober malam. Pertemuan antara Mega dan pemimpin 7 parpol yang membahas jadwal dan agenda SU MPR itu sebenarnya akan digiring ke masalah sharing power position. Tapi rencana itu gagal karena Poros Tengah ogah membahasnya. Toh saat pemilihan ketua MPR akan berlangsung, perhitungan Poros Tengah agak meleset. Soalnya Gus Dur gagal maju sebagai calon. Pada proses pemilihan di utusan golongan, ia datang terlambat dan kalah bersaing dengan Nazri Adlani. Sedangkan PKB sendiri tidak mencalonkan Gus Dur, melainkan ketuanya Matori Abdul Jalil. Masalah itu segera menjadi pembicaraan seru. Amin, Hamzah, dan beberapa tokoh Poros Tengah terlibat pembicaraan serius. Akhirnya diputuskanlah posisi Hamzah sebagai ketua DPR dan Amin sebagai ketua MPR. Untuk mengegolkan posisi-posisi ini, Golkar pun didekati. Sebelum pemungutan suara dilakukan, siang itu juga sekitar pukul 15.00 WIB,
Sebuah pertemuan berlangsung di rumah Ginanjar di Kompleks Menteri Widya Chandra. Dari Poros Tengah hadir Hamzah Has, Tosari Wijaya, Husni Tamrin, dan AM Fatwa. Dari Golkar ada Marzuki Darusman, Akbar Tanjung, Muhammad Hidayat, dan Slamet Effendi Yusuf. Waktu itu Golkar menyodorkan Akbar sebagai ketua DPR. Tawaran ini agak sulit diterima P3 karena Hamzah menginginkan posisi itu. Tapi Hamzah pun merasa kurang sreg dengan posisi ketua MPR karena harus bertanding melawan Matori. Ia diperkirakan memang tak bisa mengiring suara lebih kuat dari Matori. Hamzah akhirnya mengalah. Ya sudahlah, saya wakil ketua saja di DPR, ketua MPR-nya Amin saja, ujar Hamzah. Setelah muncul kesepakatan, Fatwa pun menelepon Amin. Cuma Amin menolak dimajukan sebagai kandidat. Pukul 16.00 dalam rapat pembahasan tata tertib, Slamet bertemu Amin dalam rapat konsultasi. Saya jangan dimasukkan ke killing ground dong, kata Amin yang masih merasa tak yakin. Di lain pihak, pemimpin Golkar melobi pihak PDIP menawarkan dukungan kepada Matori sebagai ketua DPR. Padahal posisi itu yang seharusnya diincar Golkar. Karena tak terjadi kesepakatan, 1 jam sebelum acara pemilihan, menjelang maghrib, Akbar bertemu dengan Hamzah dan Amin di rumah Akbar. Amin semula masih tak mau duduk di kursi ketua MPR. Konon ia lebih mengincar kursi ketua DPR. Kompromi pun dilakukan. Soalnya jika Akbar dan Amin sama-sama maju berebut kursi ketua DPR, aliansi mereka bakal terpecah. Amin akhirnya setuju setelah meminta saran dari Gus Dur. Ya sudah, Pak Amin saja yang jalan. Bismillah, jadi itu, kata Gus Dur seperti ditirukan sebuah sumber forum. Kesepakatan final, Amin menjadi ketua MPR dan Akbar sebagai ketua DPR. Akbar menginstruksikan suara Golkar untuk mendukung Amin dan tak memberikan 1 suara pun untuk Ginanjar. Toh Ginanjar mendapat 10 suara. Itu bukan dari Golkar, itu dari utusan daerah, kata Tubagus Haryono, pendukung setia Akbar. Yang menarik, anggota Poros Tengah dan Golkar sibuk menyamakan kode pemberian suara sejam sebelum acara pemungutan suara. Kubu Golkar Poros Tengah melontarkan kode Allahumma amin. Jadi kodenya apa? Kata Aryadi Ahmad kepada Idris Marham berkelakar. Allahumma amin, ujar Idris. Kalau walad dalin? Tanya Aryadi memancing. Sambungannya, ya amin. Masa Matori, kata Idris. Kalau besok, kata Aryadi Ahmad mengetes lagu Allahu Akbar, ujarnya sambil tertawa. Gerilya Golkar itu memang berhasil mengalihkan suara yang semula untuk Matori masuk ke kantong Amin. Ketika pemilihan Amin Rais versus Matori berlangsung seru, PDIP dan PKB pun merasa dikhianati Golkar. Apalagi Amin kemudian menang dengan selisih suara yang hanya 26 suara lebih banyak dari suara untuk Matori yang mendapat 279 suara. Ketika itu Mega yang duduk di belakang bersama Kwi Kian Gi dan Laksamana Soekardi mencoba menenangkan diri dengan segelas teh panas. Uniknya,
Sebelum penghitungan suara, Marzuki menghampiri Megawati dan terlibat pembicaraan serius. Sumber forum di PDIP menyebutkan bahwa Marzuki Darusman mencoba memberi penjelasan kepada Mega. Soalnya semula sudah dijanjikan koalisi Golkar Putih dengan PDIP, PKB untuk mengabulkan Ginanjar dan Matori. Mega hanya bereaksi dingin, datar tanpa ekspresi. Ketika perolehan suaranya terlampaui Amin, Matori langsung mendatangi Amin dan menyalaminya. Sebelumnya, Matori menyempatkan diri mampir ke Mega. "Mbak Mega, ndak apa-apa kan?" "Aduh sorry Mbak Mega," kata Matori seperti ditirukan seorang sumber. Memang hari itu Mega kecewa berat. Bahkan Kiai Haji Yusuf Hasyim mendapat informasi bahwa Mega sampai menangis selama 1 jam. Aliansi Poros Tengah Golkar menguat ketika pemilihan ketua DPR. Mereka pun sudah mendekati PKB. Konon anggota PKB mulai resah karena PDIP kalah terus. Hal ini jelas mempengaruhi mereka, kata sumber forum. PDIP jelas tak mau berdiam diri ketika rapat konsultasi untuk lobby sebelum pemilihan ketua PDIP Dimyati Hartono bersedia memberikan suara PDIP untuk Akbar melalui cara musyawarah mufakat. Jadi tidak kelihatan berpacu dan konsensinya begitu, kata sumber forum. Ruli Khairul Aswar, tokoh Golkar, mengakui ada rencana PDIP mendukung Akbar. Memang Golkar sendiri tidak memberikan komitmen apapun kepada PDIP, tapi mereka tentu berharap bahwa dalam pencalonan Megawati, Golkar akan mendukung PDIP, kata Ruli. Harapan PDIP ini dibenarkan Hatta Rajasa, ketua fraksi reformasi yang hadir dalam musyawarah itu. Menurut Hatta, Dimyati minta agar keputusan mufakat menunjuk Akbar sebagai ketua DPR bisa dihubungkan dengan kepentingan PDIP dalam hal pencalonan Megawati sebagai presiden. Permintaan Dimyati ditolak semua pemimpin fraksi yang hadir dalam musyawarah, kata Hatta. Poros Tengah agaknya kurang sreg dengan sikap PDIP yang menginginkan cara musyawarah. Ketika lobby selesai dan nama Akbar disebutkan sebagai ketua DPR, hasil musyawarah Hartono Marjono melakukan interupsi dan meminta voting. Saya lihat ada upaya manipulasi demokrasi, kata Hartono. Golkar tentu merasa senang, sebab jika Akbar diterima tanpa voting, tentu PDIP menaruh harapan besar bahwa Golkar akan membalas budi kepada PDIP yang telah mendukung calon mereka. Harapan PDIP dimentahkan oleh Poros Tengah. Bagaimana Golkar tak senang? Poros Tengah memang bermain dengan sangat cantik, ujar Ruli memuji. Yang jelas PDIP merasa dikhianati. Untuk mengobati hati Mega, atas saran Amin, Gus Dur lalu datang ke kediaman Mega di Jalan Kebagusan untuk menjelaskan posisinya. 5 Oktober lalu, Saifullah, anggota fraksi PDIP di MPR, hanya menjelaskan bahwa semua selesai setelah pertemuan itu. Tidak ada masalah lagi.
ujarnya. Namun tentu saja bukan berarti masalah Mega selesai. Justru tantangan Mega semakin berat. Soalnya jika Gus Dur tetap maju sebagai calon presiden, PKB pasti mendukungnya. Ini adalah puncak ketidakharmonisan dalam tubuh PKB. Selama ini Matori selalu jalan sendiri dan dalam sikap atau pernyataannya tidak pernah dikonsultasikan atau didiskusikan dulu dengan internal PKB, ujar seorang tokoh PKB. Karena itu, kaum muda PKB bersepakat tak lagi mendukung Matori. 90% anggota PKB meninggalkan Matori, kata sumber forum. Tak mengherankan ketika PKB menggelar konferensi pers, tidak sedetik pun Matori hadir. Dalam pernyataan persnya, PKB pun tidak menyinggung-nyinggung Matori yang menjadi ketua umum. Begitu juga waktu Amin syukuran di Hotel Kempinski, Matori pun tak hadir. Padahal di sana ada Gus Dur dan tokoh-tokoh PKB seperti Alwi Shihab dan Muhaimin Iskandar. Tampaknya Matori sudah ditinggalkan PKB. Melihat poros tengah yang makin solid, PDIP sebenarnya juga melakukan pendekatan. Hanya orang PDIP yang datang melobi selalu berbeda-beda dan dengan penjelasan yang tak sama pula. Mereka yang datang itu antara lain Taufik Kimas, Kwi Kian Gi, dan Dimyati. Wajar jika poros tengah beranggapan bahwa orang-orang PDIP datang dengan misi sendiri-sendiri, bukan misi partai. Melihat fenomena lobi, metode sidang, dan langkah pendekatan yang terjadi dalam sidang umum kali ini, harus diakui bahwa bola kini berada di tangan kader-kader HMI. Mereka yang kini tersebar di Golkar dan poros tengah selama ini memang dikenal sebagai jago-jago sidang dan lobi. Sementara lobi PDIP nyaris tak terdengar, mungkin akibat pengalaman minim sebagian besar anggotanya. Hal itu tampak dari penjelasan Ketua Balitbang PDIP, Kwi Kian Gi. Orang PDIP itu bukan termasuk vokal dan ekstrovert, jadi lebih banyak bekerja diam-diam, ujarnya kepada Fenty Effendi dari forum. Tapi ia mengaku bahwa lobi-lobi masih terus dijalankan, bahkan sampai hari ini. Hannibal W.Y. Wijayanta, Widiarsi Agustina, dan Teguh S. Usis. Forum Keadilan nomor 28 17 Oktober 1999 halaman 18 dan halaman 20.